の息の根を止めに来た。 Setelah Yamamoto menonaktifkan bankainya, karena terjadi perubahan suhu yang sangat drastis, mengakibatkan hujan deras, seolah menggambarkan bahwa kesedihan perang ini telah usai. Namun, ketika Yamamoto melihat kembali Yuhafa terlihat sedang berbicara seakan-akan dia sedang memohon maaf. Kekuatanku belum cukup. Kumohon, ampuni aku, Yuhafa sama. Melihat Yuhafa yang sedang meminta maaf, Yamamoto mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Mate, kepada siapa pemimpin meminta maaf? Kamu sendiri yang menyebabkan perang ini. Mengapa kamu meminta maaf karena kalah? Di sisi lain, Yuhafa masih tetap meminta maaf terus-menerus. Aku tak bisa memenuhi apa yang kamu minta, Yuhafa sama. Setelah itu, Yamamoto mulai menyadari ada yang aneh dengan Yuhafa. Kamu, siapa kamu? Sus! Muncul pilar raisi biru yang berasal dari divisi 1. Yamamoto yang melihat hal itu langsung, itu berasal dari gedung divisi 1. Otomatis karena pilar itu muncul dari divisi 1, Yamamoto langsung teringat dengan seseorang yang diberikan tugas untuk menjaga tempat itu. Okikiba! Dan setelah berteriak, tanpa suara, tanpa salam, Yuhafa sudah berada tepat di belakangnya. Yamamoto yang sudah menyadari Yuhafa berada di belakangnya, langsung terkejut dan berkata, Yuhafa, kamu. Tanpa menghiraukan Yamamoto, Yuhafa malah langsung tertuju kepada orang lain. Kamu melakukannya dengan baik. Strinditrye and yourself, Lloyd. Waduh, ternyata Yuhafa yang dilawan Yamamoto sebelumnya adalah Strinditrye yang mengubah dirinya menjadi Yuhafa palsu. Jadi Strinditrye yang sebelumnya dikalahkan oleh Zaraki ternyata mempunyai kembaran. Yamamoto yang merasa terprank tanpa mengucapkan apapun, Mimin bisa nerjemahin apa yang dikatakan oleh raut muka Yamamoto. Katanya, "Oh, cok, bajingan." Setelah itu, Strinditrye menyahut apa yang dikatakan oleh Yuhafa sebelumnya. Anda bilang kalau aku melakukannya dengan baik. Sebuah kehormatan. Ucapnya dengan meneteskan air mata, karena begitu bahagianya setelah melakukan tugasnya dengan baik. Tapi hadiah apa yang ia dapatkan dari Yuhafa setelah melakukan tugasnya? Yaps, dia mendapat sebuah geprekan sampai ke inti bumi. Kasihan ya, iblis, ujar Yamamoto. Lanjutnya, apa yang kamu lakukan sejauh ini? Jawab Yuhafa, apa yang ada di belakang gedung divisi 1? Mendengar jawaban Yuhafa, Yamamoto langsung panik. Karena seperti yang kita tahu, yang ada di bawah gedung divisi 1 adalah pusat penjara bawah tanah. Tempat di mana beliau dipenjara, yaitu Sosuke Aizen. Mimin sebenarnya mau teriak-teriak, tapi nggak berani, soalnya harus sopan sama beliau. Beliau muncul secuil aja udah bikin ketar-ketir. Kalau kalian kenapa-kenapa, bukan tanggung jawab Mimin ya. Yuk kita pergi dari pusat penjara bawah tanah. Lanjut ke Yuhafa. Aku datang untuk bertemu Sosuke Aizen. Aku meminta dia untuk menjadi bagian dari tentaraku sebagai potensi perang spesial. Tapi tentu saja dia menolak. Tidak apa, kita punya waktu yang panjang. Kalau begitu, apa kamu sudah memakai semua kekuatanmu untuk melawan tiruanku? Shigeki ni Yamamoto? Damare! Bentak Yamamoto. Kemudian dia mau memakai bangkainya lagi. Bangkai! Karena sebelumnya dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, bangkai Yamamoto berhasil dicuri oleh Yuhafa. Seluruh, ucap Yuhafa. Bukannya kami tidak bisa mencuri bangkaimu, tapi kekuatanmu terlalu besar untuk orang lain selain diriku yang menanganinya. Itulah kenapa aku menyuruh Lloyd untuk tidak melakukan apapun sebelum aku kembali. Ternyata kenapa bangkai Yamamoto sebelumnya tidak dicuri karena kekuatannya terlalu besar. Ya emang sih, OP parah sebenarnya. Tapi mau gimana lagi, Kubo Sensei sudah menghendaki Yamamoto untuk dinistakan. Kalau udah dikehendaki, ya maka terjadilah. Setelah itu, Yuhafa berbicara lagi. Apa yang harus kulakukan? Menggunakan kekuatanmu untuk membangkitkan mayat-mayat bawahanmu? Yamamoto Genryusai, sahut Yamamoto. Bajingan!
Ketika Yamamoto akan menyerang, Yuafa mengarahkan pedangnya ke arah langit. Seketika Yamamoto pun langsung menghentikan langkahnya karena melihat cahaya biru setelah Yuafa mengarahkan pedangnya ke langit. Dan ternyata cahaya biru itu adalah sebuah busur panah yang sangat identik dengan Quincy. Sing! Anak panah yang meluncur itu adalah pedang Reishi milik Yuafa. Kemudian Yuafa mengambil pedangnya dan berkata, "Saraba, Shigeku ni Yamamoto." Sras! Setelah terkena tebasan, kita diberikan sedikit flashback masa lalu Yamamoto. "Apa ini, Yamaji?" "Hei, tak kusangka kamu masuk ke kamarku lagi," teriak Yamamoto kepada anak kecil yang masuk ke kamarnya. "Bentar-bentar, ini Kyoraku kan?" "Sakit sekali. Maaf, aku minta maaf." "Aku tak merasakan ketulusan pada maafmu. Aku tak akan memaafkanmu." "Aku benar-benar tulus. Aku minta maaf, sudah masuk seenaknya. Tapi aku sangat penasaran pada gambar itu. Aku terkejut ada lukisan di kamar Anda. Apa itu? Apa itu dewa api dalam mitos?" Setelah ditanyai seperti itu, Yamamoto langsung memandangi lukisannya. Itu adalah monster yang muncul di Soul Society dahulu kala. Monster itu muncul ketika Soul Society dalam keadaan genting dan membuatnya semakin parah. Tapi monster itu tak akan muncul lagi. Tanya Kyoraku lagi, "Bagaimana kalau suatu hari dia akan muncul lagi?" "Aku mungkin tidak akan kembali lagi kemari." "Yamaji! Dor! Yamaji terbelah menjadi dua. Semoga ini bukan akhir dari Soul Society. Bersambung. Eits, mau kemana? Mau ke Spam Getsuga Tenso, ha? Subscribe dulu lah. Suzuku.